Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pemirsa, jumpa lagi pada Dadang Suwanda Channel. Kali ini kita akan membahas tentang konsep keuangan negara. Penting nggak sih keuangan negara? Penting. Keuangan negara itu penting. Karena itu berawal dari semua. Kita keilmuan, kita akan bicara fokus-lokus. Fokusnya tentang apa? Fokusnya adalah tentang konsep keuangan negara. Penting nggak keuangan negara? Penting. Dalam ilmu pemerintahan, bidang keilmuan itu ada 4. Kalau dibagi akan begitu, yaitu administratif pemerintahan, kemudian yang kedua hukum, yang ketiga pelayanan publik, yang keempat adalah politik. Di dalam bidang administratif pemerintahan, ini ranah pemerintah itu di situ. Yang menentukan adalah, di ilmu pemerintahan itu yang paling menentukan yang pertama adalah adanya kewenangan. Nah, kita akan bicara khusus administratif pemerintahan. Nah, kewenangan, ada tidak kewenangan? Nah, di situ kita bicara kemudian negara. Nanti kalau terjadi penyimpangan, maka akan masuk ke ranah hukum. Ranah hukum itu ranah siapa? Ranahnya aparat penegak hukum. Polisi, jaksa, KPK, hakim, dan lain-lain. Pengacara, dan lain-lain. Mereka akan bicara akan masuk ke pemerintahan, masuk ke negara, masuk ke pemerintahan jika terjadi TPK. TPK itu unsurnya 5. Barang siapa dengan sengaja untuk memperkaya diri, melanggar aturan, merugikan keuangan negara. Jadi faktor unsur ada nggak kerugian negara? Nah, ini yang harus penting nih. Nah, untuk memahami tentang kerugian negara harus paham juga tentang apa sih keuangan negara. Apakah ini meliputi keuangan negara atau bukan? Nah, di dalam pemerintahan nih, negara itu terdiri dari 3, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pemerintah dan swasta dibentuk dalam rangka melayani masyarakat, kan gitu. Nah, sekarang pertanyaannya lagi, siapa yang dimaksud dengan pemerintahan? Pemerintahan di Indonesia itu ada banyak, ada puluhan ribu. Tapi kalau disederhanakan, ada 3, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah daerah itu provinsi, kabupaten, kota, dan pemerintahan desa. Masing-masing pemerintah tadi otonom, mandiri sendiri-sendiri. Nah, ini yang perlu pemirsa amati nanti, cermati. Kenapa? Karena begitu masuk negara, pengertian negara itu adalah pemerintah pusat. Begitu kita ngomong keuangan melalui APBN. Jadi gitu nanti akan ke sana ya. Nah, tadi terkait dengan APH, unsur TPK. TPK itu unsur ada 5. Barang siapa dengan sengaja untuk memperkaya diri, melanggar aturan, merugikan keuangan negara. Jadi pemirsa, dalam hal ini untuk mencegah terjadi permasalahan hukum, maka seluruh pemerintahan, terutama pemerintah pusat dalam hal ini harus mengantisipasi harus mengoptimalkan tentang pemahaman tentang keuangan negara. Nah, kali ini pemirsa kita bahas tentang keuangan negara. Nah, secara teori di sini, apa sih? Apa teori? Apa yang dimaksud dengan ilmu keuangan negara? Nah, ini ada macam-macam sisi, nanti macam-macam aturan, regulasi. Nah, di dalam menurut Suparmoko tahun 87, maka ilmu keuangan negara itu merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang kegiatan pemerintahan dalam bidang ekonomi, terutama mengenai pengeluaran, penerimaan negara, serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Itu adalah menurut Suparmoko. Kemudian menurut Thomas A. Garrett John Letterman tahun 2020, fokus dari keuangan negara adalah mempelajari pengaruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah terhadap pencapaian tujuan-tujuan ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga dan jasa, pemerataan distribusi, kemudian pendapatan, kemudian penciptaan lapangan kerja, pendapatan pemerintah, belanja pemerintah, serta analisis implikasi dari kegiatan pendapatan belanja pada sumber daya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi menurut John Friedlander tahun 84, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah peran atau campur tangan pemerintah dalam kehidupan sosial, ekonomi masyarakat, bagaimana pemerintah mencari sumber-sumber dana dan bagaimana menggunakannya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Itu nanti. Nah, sedangkan menurut pengertian negara menurut undang-undang adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan dan hak dan kewajiban tersebut. Jadi nanti di situ yang penting nggak apa pengertian negara, itu yang penting.
Tadi sudah kita sampaikan definisi dari pengertian keuangan negara. Kemudian kalau kita perhatikan lagi, apa alasan mempelajari keuangan negara? Alasan mempelajari keuangan negara yaitu kita mempelajari tentang proses pengambilan keputusan berdasarkan ajas demokrasi. Ya, kemudian berikutnya adalah untuk mengetahui kinerja wakil rakyat. Nah, kemudian berikutnya lagi adalah untuk mengetahui kinerja pemerintah. Maka mengapa pemerintah menganggarkan anggaran sebesar itu? Digunakan untuk apa? Apakah hasil penerimaan pajak memang relevan dengan aktivitas sektor publik? Apakah pengeluaran dilaksanakan dengan cara bijaksana? Nah, kalau kita lihat lagi nanti kaitannya, maka keuangan negara ini akan mempengaruhi public finance. Public finance akan mempengaruhi pemerintahan. Pemerintahan akan mempengaruhi government finance. Nah, berikutnya adalah kesimpulan terakhir adalah bagaimana pemerintah mencari sumber dana, kemudian bagaimana melakukan pembelanjaan untuk tujuan pemerintahan. Nah, kalau kita lihat begini pemerintah itu tugasnya cuma satu, yaitu melayani masyarakat. Dalam rangka melayani masyarakat, dia punya 3 fungsi. Bagaimana peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan daya saing masyarakat. Gitu ya. Nah, kita lanjut lagi nih. Kemudian kegiatan pemerintah berada dalam sektor publik, yaitu merupakan kegiatan pemerintah dalam upaya menyediakan barang publik. Ini untuk memenuhi kehidupan banyak barang. Barang publik itu misalnya semen, beras itu barang publik, pemirsa. Nah, sementara untuk kegiatan sektor private dilakukan oleh swasta, di mana penyedia barang tersebut berada. Ini sangat dipengaruhi oleh hukum pasar. Hukum pasar itu ada supply demand-nya di situ. Nah, kalau kita perhatikan kebijakan umum undang-undang di Indonesia tentang keuangan negara, yang pertama adalah pasal 23 Undang-Undang Dasar 45. Kemudian Undang-Undang 17 tentang keuangan negara. Kemudian yang berikutnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Berikutnya lagi adalah Undang-Undang Nomor 3 tentang Bank Indonesia. Kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah. Undang-Undang 15 itu tentang pemeriksaan keuangan negara. Nah, ini adalah paket regulasi keuangan negara. Itu ada banyak itu paketnya, nanti ya, turunan-turunannya seperti gitu, minimal seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan, maka keuangan negara itu terdiri dari pengelolaan keuangan negara, yaitu pengelolaan APBD. Jadi begitu ngomong negara, yang dimaksud negara adalah APBN, seperti begitu ya. Nah, kemudian pengelolaan pendapatan negara dan hibah. Nah, kemudian tentang pengelolaan belanja, baru tentang pengawasan pertanggungjawaban APBN. Jadi kalau kita perhatikan, begitu ngomong keuangan negara, objeknya dari keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal dan moneter, dan pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan milik negara, berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Subjek keuangan negara adalah seluruh keuangan negara yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah, badan hukum lainnya. Kemudian menurut prosesnya, keuangan negara merupakan seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, dimulai dari perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, sampai dengan pertanggungjawaban. Tujuan seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan atau penguasaan. Nah, kalau kita lihat paradigma barunya, maka perubahan mendasar itu berubah dari financial administration menjadi financial management. Nah, kemudian di situ turun semangat yang melandasi adalah let the managers manage. Nah, kemudian pengendaliannya adalah check dan balance mechanism. Nah, jika kita lihat lagi pendekatan keuangan negara, pendekatan dari sisi objek adalah keuangan negara itu meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, kekayaan negara yang dipisahkan, atau segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara. Jika kita lihat pendekatan dari sisi subjeknya, maka keuangan negara meliputi seluruh objek yang dimiliki negara yang dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah negara, pemerintah daerah, dan badan lain yang ada di sana. Nah,
Nah, yang perlu kita laksanakan di sini, kalau saya ibaratkan, saya adalah bapak. Saya punya anak. Anak punya anak namanya cucu. Saya kasih ke anak saya 10 juta. Tapi saya pesan, tolong 4 juta kasihkan ke cucu saya. Begitu uang masih di saya, itu adalah uang negara. Tapi begitu uangnya sudah masuk ke anak, maka itu menjadi uang anak. Pendekatan keuangan negara, dari sisi proses tadi, bahwa keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek, mulai dari perumusan kebijakan, keputusan, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, sampai pertanggungjawaban. Kalau dari sisi pendekatan tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan atau penguasaan objek dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, dalam rangka mewujudkan good governance, maka ada ajas, ada prinsip. Ajas umumnya adalah tarif. Tarif itu adalah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, informatif, dan partisipatif. Nah, kemudian kalau kita lihat pengelolaan keuangan negara, ajas lainnya adalah ajas tahunan. Artinya ada pembatasan waktu 1 tahun untuk masa berlakunya anggaran. Kemudian yang kedua adalah ajas universalitas. Artinya bahwa semua transaksi ditampilkan dan secara utuh dalam dokumen anggaran. Nah, berikutnya ajas kesatuan. Ajas kesatuan itu adalah entity dalam satu dokumen. Kemudian ajas spesialis artinya khusus menyediakan secara terlinci jelas peruntukannya. Best practice, penerapan kaidah-kaidah yang baik dalam pengelolaan keuangan negara mencakup akuntabilitas berorientasi pada hasil. Kemudian profesional, proporsional, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan, kemudian harus diperiksa oleh BPK, yaitu dalam ini adalah pemeriksaannya adalah BPK. Nah, kemudian indikator keterlibatan pemerintahan dalam bidang pemerintahan. Kalau semakin besar anggaran dilibatkan, maka akan semakin banyak juga keuangan negara dipakai. Nah, konsekuensinya seperti begitu. Nah, kemudian kalau kita lihat kegiatan campur tangan kehidupan dan sosial masyarakat itu, maka yang pertama pajak yang dipungut oleh pemerintah. Yang kedua, pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah melalui anggaran belanjanya. Yang ketiga, peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah dapat secara langsung mengikat masyarakatnya. Nah, kalau kita lihat nanti terakhir, maka peran pemerintah menurut Musgrave di sini ya, tahun 89, peran pemerintah adalah mengusahakan stabilitas ekonomi, mengusahakan pembagian pendapatan yang lebih merata, dan mengusahakan alokasi sumber-sumber dana secara lebih efisien. Nah, pendapat tersebut menunjukkan bahwa keuangan negara dapat dijadikan landasan kebijakan untuk mencapai apa yang diinginkan oleh pemerintah sendiri. Yang dimaksud dengan pemerintah di sini adalah pemerintah pusat. Pemirsa, demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita diskusikan dapat bermanfaat bagi kita semua, dapat menambah nilai ibadah bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.